memang kentara sekali di Pilkada Jakarta karena ternyata banyak sekali partai-partai bergerombol atau membentuk koalisi gendut gitu ya. Harusnya bisa membuat kandidat yang lebih banyak, tapi ternyata mereka hanya nampilin dua kandidat saja yang dari partai politik gitu. Oke, kita lanjut ke John Muhammad dari Salam Empat Jari. Mas John, siap ya? Kenapa golput lagi nih Mas? Kemarin Pilpres sudah golput 4 jari, sekarang kok 4 jari lagi. Emang targetnya apa sih ini dari kampanye 4 jari ini? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Gugun. Terima kasih juga teman-teman JRMK. Salut, kagum, dan keren banget ya aksi hari ini. Saya mantau aja dari berita-berita. Pertama, memang saya mengerti bahwa sangat sulit mengambil keputusan politik hari ini, apapun gitu ya, karena memang desain ya pilkadanya memang sudah nggak benar. Sebenarnya ini cerminan dari desain Pilpres. Jadi kalau tadi Mas Gugun memperkenalkan saya sebagai 4 jari, kenapa masih pakai 4 jari? Karena 4 jari itu bukan hanya soal teridentifikasi sebagai 1 dengan 3 gitu ya, tetapi sebenarnya ada semangat memberikan tanda bahaya. Jadi kalau kita ngasih tanda 4 ini gitu ya, jari 4 ini adalah tanda di internasional bahwa kita minta pertolongan. Jadi kalau misalnya ada anak kecil diculik atau kita dalam keadaan bahaya di restoran publik gitu ya, kita bisa ngasih tanda 4 begini, 4 jari begini. Ini tanda internasional, kita harus respon gitu. Nah, demokrasi kita dalam bahaya dalam konteks ini. Demokrasi kita, pilpresnya juga dirasa betul diupayakan untuk 1 putaran, dan pilkadanya juga hampir semuanya didesain untuk 1 putaran untuk calon tertentu yang saya boleh bilang bahwa rezimnya rezim Prabowo, rezim Jokowi Prabowo ini, karena besok kan udah Prabowo Jokowi ya, kalau sekarang kan Jokowi Prabowo. Nah, pada konteks ini sebenarnya Salam 4 Jari punya fungsi untuk menegaskan kembali bukan peristiwa, tapi hasil dari tanggal 14 Februari lalu, di mana malam itu kita langsung bilang bahwa kalau ini yang terjadi, maka kita harus bikin atau bentuk oposisi nasional, oposisi berkelanjutan atau oposisi permanen. Nah, oposisi permanen ini susah banget. Pertama, di budaya kita kan budaya yang memaafkan, budaya kita kan nggak pengen bertengkar, nggak pengen berkonflik gitu ya. Pasca pemerintahan terpilih semuanya ingin dirangkul gitu. Nah, oposisi ini sulit banget di Indonesia. Bahkan kita lihat sekali bagaimana ketika teman-teman Salam 4 Jari menjelang Pilkada Jakarta khususnya berupaya gitu untuk kemudian mendorong potensi oposisi dalam sosok Anies Baswedan dengan sosok PDIP. Tapi itu nggak terjadi, dan kita harus sadar bahwa ada tangan yang memang oligarki yang tidak menginginkan itu terjadi. Nah, saya nggak melihat Anies atau kita semua di sini nggak melihat PDIP sebagai calon sebagai pilihan gitu ya. Ini kita nggak ngomong pilihannya, tapi secara tesis gitu, tesis oposisi nasional ya memang harus terbentuk. Nah, kita melihat dari apa yang telah dilakukan oleh teman-teman hari ini dengan bentuk menolak atau memberikan gerakan. Sebenarnya saya rasa ini kalau dibingkai sebagai pembangkangan elektoral ya. Jadi golput itu agak membingungkan karena dia warisan gerakan 80-70-an gitu, ketika orang muak dengan Soeharto gitu. Nah, hari ini kata-kata golput itu menjadi sulit untuk kita praktekkan gitu. Nah, teman-teman JRMK gitu ya, saya salut kemudian menemukan satu yang jelas gitu ya, tegas gitu, bahwa udah coblos semua saja atau merusak pilihan suara. Saya nggak tahu konsekuensi
eh, konsekuensi hukumnya seperti apa. Saya yakin teman-teman sudah mempertimbangkan, dan di sini ada Bibip, ada Mbak Titi yang akan kemudian memberikan pandangan tentang praktek pembangkangan elektoral semacam ini gitu. Nah, pembangkangan elektoral bisa macam-macam, tapi akan lebih tegas dan jelas kalau dia dapat dihitung atau dinilai atau dikuantifikasi. Nah, yang selanjutnya saya pengen bilang bahwa hari ini sebenarnya ini ada banyak, ada 4 ya sebenarnya yang harus saya sampaikan. Tadi 1 udah saya sampaikan mengenai pilkadanya memang udah akal-akalan didesain dengan gimana cara oposisi atau calon oposisi itu dilemahkan dan atau dikontrol gitu ya. Jadi saya juga melihat bahwa ternyata membuat PDIP menjadi radikal itu juga berat gitu, nggak mudah gitu untuk kemudian mereka berani mengambil sikap yang serius gitu ya. Nah, yang kedua memang KPU-nya sendiri. Kalau saya punya pengalaman kan sebenarnya melalui proses independen gitu ya, kita udah ngerasain betul. Kebetulan saya ada di Partai Hijau Indonesia gitu ya. Jadi Mbak Mas gitu, semua partai politik emang brengsek, tapi tolong temenin Partai Hijau Indonesia gitu ya. Jadi Partai Hijau Indonesia di awal Pilkada DKI kita mendorong Mas Haris Azhar bersama dengan Suci gitu ya, Ketua atau Direktur Walhi Jakarta. Dan itu pun respon kita akibat mereka mengubah jadwal yang sembarangan, selampangan. Bayangin jadwalnya independen nggak dibuat. Jadi memang hanya orang-orang yang nggak siap aja atau orang-orang yang tanda kutip disiap-siapkan, direkayasa siap gitu untuk bisa lolos dari jalur independen. Jadi jalur independennya juga udah diobok-obok. Terus kemudian langkahnya juga sudah mau kita tahu kemarin lalu ya, sebulan yang lalu ada rame-rame soal upaya untuk memasukkan menjadikan Kaisang menjadi gubernur entah di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Tapi itu pun kita bisa lawan. Jadi artinya potensi kita melawan